Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky akan mensimpulkan materi sejarah sosial ekonomi pasca kemerdekaan. Sejarah bangsa Indonesia pasca kemerdekaan sangat buruk dan perkembangan ekonomi pada saat masa-masa tersebut sangat lamban dan meluasnya inflasi dari masa perang dan revolusi berlanjut. Pada akhir pendudukan Jepang dan masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, keadaan ekonomi sangat kacau. Adapun penyebab dari keadaan ekonomi yang amat buruk antara lain inflasi yang tinggi. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946 adanya blokade ekonomi Belanda sejak November 1945 untuk menutup perdagangan luar negeri Republik Indonesia, lalu ke negara kosong, dan terakhir eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Lalu blokade Belanda terhadap Republik Indonesia, yaitu satu, beredarnya mata uang Jepang secara tidak terkendali. Pemerintah tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia. Dan ketiga, untuk sementara waktu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah adalah mengeluarkan penetapan yang menyatakan berlakunya bebas mata uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Jadi mata uang ini tuh, mata uang Jepang sama mata uang Belanda tuh bebas untuk berlaku untuk sebagai pembayaran. Terus apa sih usaha-usaha yang dilakukan untuk menebus blokade ekonomi? Yaitu satu, upaya menebus blokade ekonomi dan diplomasi beras ke India sekitar 50.000 ton. Lalu konferensi ekonomi Februari 1946 dengan tujuan memperoleh kesepakatan yang dapat menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Lalu rekonstruksi dan rasionalisasi atau RERA pada tahun 1948. Lalu keadaan sosial pada masyarakat pasca kemerdekaan, yaitu pasca proklamasi kemerdekaan terjadi perubahan sosial yang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pada khususnya masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan didominasi oleh warga Eropa dan Jepang, sehingga warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang kebanyakan menjadi budak dari bangsawan atau penguasa. Banyak perkebunan dan instalisasi industri di seluruh penjuru negeri yang sangat tajam meningkatnya. Lalu mereka hanya mengendalikan menjadi buruh saja untuk mencukupi kehidupan. Banyak para buruh yang merantau ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi pasca kemerdekaan itu banyak sekali peristiwa ekonomi yang terjadi, seperti blokade Belanda terhadap Indonesia, terus nasionalisasi The Javas Bank, lalu gunting Syarifuddin, gerakan ekonomi Alibaba, sama gerakan Benteng. Sekian yang dapat saya simpulkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.